satu dari putra dan mungkin dari mahasiswi. Dari putra yang mana? Hijau ini ya. Yang Tosca, yang putri mungkin. Ibu-ibu dosen mungkin bisa membantu, siapa yang bertanya dari putri? Ya, kita persilakan dulu untuk mahasiswa yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Urahibukum tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Alhamdulillah, sesuatu kebanggaan yang luar biasa untuk kita semuanya. Kita kedatangan tamu yang jauh dari Sumatera. Kebetulan saya Buya juga dari Sumatera, dari Jambi. Alhamdulillah, cukup bangga rasanya ketika pada saat ini nama saya Firdaus. Saya mahasiswa pasca sarjana semester 4. Alhamdulillah sangat bangga rasanya ketika pada saat-saat yang genting ini di mana umat Islam rasanya saling diadu domba. Semakin lama semakin ketat diadu domba. Pada saat ini kita lihat yang lagi viral bagaimana kontroversinya pernyataan surat edaran dari Kemenak bagaimana ketika perayaan agama lain aman-aman saja, ketika datangnya Ramadan sangat ketat lagi. Nah, dan di situ juga banyak ulama-ulama yang muncul di media. Kemudian terlihat seperti dibenturkan, Bu ya. Bagaimana sikap kita yang juga notabene santri dan juga kita yang cinta pada habaib. Nah, di situ kayaknya ada sedikit sesuatu yang kontroversi. Bagaimana agar kita mahasiswa santri ini tetap salamatus sadr, agar hati kita tetap selamat menghadapi suatu ancaman dan pemahaman yang membuat kita bisa tergelincir ini, Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu ya, saya juga pernah dan sering juga melihat dan mendengar kajian Buya di YouTube dan juga tentang akhir zaman, Bu ya. Saya menarik sendiri tentang bagaimana Buya bilang bahwa ikatan Dajjal itu sudah terlepas. Saya akhbirna, beritakan kepada kami dan kami ingin mendengarkan langsung bagaimana agar kami ini, Bu ya, lebih yakin. Dan juga Buya, apa nama channelnya Buya biar kami mengikuti kajian Buya dan juga kami bisa mensupport dengan mensubscribe dan like agar channel Buya semakin berkembang. Pendekar-pendekar Ahlus Sunnah, takbir, Allahu Akbar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firdaus dari Jambi, mahasiswa pasca sarjana. Kami persilakan kepada Buya. Ya, Adinda Firdaus ya, Al-Jomlowi. Ya, kalau jomblo tuh semangat baca takbirnya. Satu kali Habib Umar dikisahkan kawan saya kemarin. Tapi itu konfirmasi ke mereka ya, tapi ini ke muridnya, ada muridnya cerita. Jadi murid-muridnya itu ketika kajian akhir zaman ada banyak yang latihan fisik, push up, sit up, silat segala macam. Ya, panahan, kudaan. Di situ sembari bertakbir, Habib Umar bawa kapas. Coba kamu takbir. Mereka takbir tapi kapasnya gak bergerak sama sekali. Kalau takbirmu baru begitu, belum menggetarkan kapas ini, gimana mau menggetarkan musuh gitu. Jadi nanti belajar takbir ala wali-wali Allah ya. Nabi itu pernah mau dipenggal, hadis Imam Bukhari Muslim. Yang mau menggal nanya, siapa yang melindungimu dari pedangku? Jawaban Nabi apa? Belum pakai takbir, baru Allah. Kalau pakai akbar, pecah kepalanya langsung. Nabi cuma bilang, Allah. Jantungnya langsung. Siapa? Allah. Langsung lemas. Yang ketiga, siapa? Allah. Langsung jatuh. Pembuluh darahnya hancur kalau Nabi ngomong
Allahu Akbar. Begitu dahsyat kalimat takbir yang ada pada Rasulullah SAW. Karena di setiap huruf itu ada ribuan malaikat. Takbir itu ada malaikatnya. Dan itu bisa diajak perang. Serius, aneh kasih tahu antum. Cuma belum boleh dikeluarkan sekarang ya. Yang keluarnya bukan saya ya. Kan itu bukan malaikat kita yang atur, itu Allah yang atur. La ya'sunallah, kan gitu kalimatnya. Mereka nggak pernah melawan Allah. Dan terhadap apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Nah, yang pertama tadi mengenai sikap kita ya. Saran saya kalau santri kan bisa baca kitab ya. Coba dilazimkan baca kitab Al-Bahrul Maurud. Nanti ketahuan di situ sikap kita terhadap pemimpin, meskipun kita gak suka, meskipun kita merasa dizolimi. Di situ ada tips-tips yang luar biasa. Khatamin itu, nanti saya ijazahin nanti ya. Sanad gampang lah itu ya, atau sanad beliau juga nyampe itu. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, wali Allah, kekasih Allah, itu memandang alam semesta ini kan fiilnya Allah. Maka apapun yang terjadi, kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa kecuali diri kita dalam kerangka hubungan dengan Allah. Maka bisa saja seseorang dizolimi seorang pemimpin karena kata-kata dia yang tidak baik. Begitu dia tulis dalam kitab Al-Bahrul Maurud. Ya. Rubbama, gimana kalimatnya? Yubtala ahad bisyamatatihi ala ghairi. Begitu yang saya ingat ya. Bisa jadi ada seseorang Allah kasih bencana ujian karena kata-kata dia. Kata-kata ini kan diaminkan malaikat. Diaminkan malaikat. Hati-hati ngomong ya. Jangan ngomong ntar gua kayak jomblo seumur hidup deh ya, jomblo ntar. Sama ngomong tentang apa aja. Masalah penjara kah, masalah negara kah, jangan ngomong begitu. Ketika ada orang sakit terus dia ngomong ya Allah mati saya, apa kata Nabi? La taqul illa khairan, jangan katakan kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan yang kamu kalamkan. Jadi coba ikuti manhaj Ahlus Sunnah Sufiyah. Itulah yang dipakai oleh ulama pendiri bangsa ini, ulama-ulama aswaja kita, ya. Oh, mereka Habib, iya kan Habib banyak. Antum coba lihat Habib Rizik beda nggak dengan Habib Lutfi? Habib Rizik beda nggak dengan Habib Jindan? Ya, semua Habib. Kita tidak boleh kurang adab kepada Habib, tapi boleh nggak beda fikroh pemikiran dengan Habib? Boleh. Habib kalau nggak nyantri alim nggak? Habib kalau nggak bertasawuf lembut nggak kalbunya? Enggak. Jadi kita boleh berbeda Habib tapi jangan salah adab kepada Habib. Itu aja. Maka ana uhib Habib Rizik, ana uhib Habib Lutfi, ana uhib Habib Jinnah, kullu Habib fi qalbi. Ya. Saya mencintai semua Habib. Tapi ittijahat as-siyasiyah itu lain soal. Pandangan-pandangan kita, kecenderungan politik kita bebas, kita nggak boleh dipaksa. Ya, dan mereka bukan wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di muka bumi cuma jidnya Rasulullah SAW. Mereka belum tentu. Saya juga boleh beda dengan Habib Lutfi, benar nggak? Sebagaimana saya boleh beda dengan Habib Rizik, itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak disebut suul adab. Ya, baik. Jadi saran saya ikuti manhaj ulama Ahlus Sunnah yang sudah bertasawuf. Maka mereka akan melihat gerak alam ini bukan gerak sendiri. Saya mau tanya nih sama Adinda Firdaus, adakah di alam semesta ini pergerakan suatu kejadian tanpa izin Allah, ada nggak? Jadi pelakunya Allah juga sebenarnya. La fa'ila illallah. Itu aja ya. Dan yang kedua, ini bukan Jabariyah ya, ini bab mukasyafah. Itu dua hal yang beda. Jabariyah itu pakai ro'yu, su'ul adab kepada Allah, dia maksiat, Allah yang disalahkan. Kalau mukasyafah,
Kalau buruk dia tidak ceritakan, kalau baik dia hikayatkan. Itu beda mukasyafah dengan Jabariyah. Ya. Itu orang begini aja di Mesir banyak yang nggak paham loh. Yang ngasih kata pengantar syarah hikam itu ada seorang doktor di Mesir, itu mengatakan sahib kitab hikam ini Jabariyah. Kan PA namanya tuh. Ente tahu nggak PA? Dokter tapi nggak ngerti tasawuf, komentar. Lucu lah begitu terjadi ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah bi an naqula fima la na'lam. Kita berlindung kepada Allah mengkalamkan hal-hal yang kita nggak ngerti. Dosanya besar nanti ya. Yang udah beres. Terjawab ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari mahasiswi Naila dari PAI. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya tentang perspektif gender dari Aswaja itu bagaimana? Padahal kita ketahui sendiri Islam itu juga membatasi wanita seperti itu. Terus emansipasi wanita itu bagaimana? Baik. Gender ya. Imam gender kan besannya beliau. Ya. Yai Hussein kan feminism, tapi cowok ya. Saya takzim ke beliau, tapi saya berbeda pandangan dengan beliau ya. Perspektif Islam terhadap gender itu tidak bisa diklaim. Yang ada perspektif Muslim terhadap gender. Dua hal yang beda ya. Islam satu, inna dina indallahil Islam. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah cuma satu. Dari Allah. Tapi kebenaran satu ini tergantung perangkat alat yang kita punya untuk memahaminya. Orang yang ngaji ilmu alat, qawaid fiqhiyah seperti pesantren kita dan kampus kita ini akan beda cara baca teksnya dengan yang nggak pernah ngaji qawaid fiqhiyah. Benar nggak? Ya. Dan tolong jangan ikut-ikutan ala gender-genderan. Ya, saya justru berharap negeri ini punya karakter gender yang lebih kenusantaraan. Kita nggak perlu gender-gender itu. Kajian gender ala Timur Tengah itu kenapa jadi menarik? Karena memang perempuan tidak diberikan ruang. Di negeri ini pesantren perempuan samping-sampingan sama laki-laki. Di Saudi, awwalu man bana ma'hadan lil banat huwa syekhna Syekh Yasin Al-Fadani. Guru dari guru-guru kita, guru beliau. Syekh Yasin lah yang pertama membangun pesantren banat putri. Kok bisa? Syekh Yasin kan orang Minangkabau, Jawa, Padang ya. Dia mentakzimkan ibu itu lebih tinggi. Ya, namanya Bundo Kanduang ya. Ibu maksudnya, ibu kandung. Dan betul-betul dikasih porsi. Ini bukan rasis, ini cuma menyebutkan latar belakang dia apa sih. Belum ada sebelumnya. Baru belakangan di Suriah ada Ma'had al-Banat. Di Jeddah baru belakangan. Dulu belum ada. Coba santri-santri kita dari dulu yang perempuan santriwati banyak yang hafal Alfiyah, ya kan? Hafal Nazam Imriti, Umar Toto, Nazam Waraqat, ajib ya. Al-Quran, dan itu luar biasa bagi saya. Salah satu yang sering saya lihat itu kan zaujahnya Gus Ahmad itu. Cerdas sekali bahas fikih ya. Dengan jilbabnya ala Indonesia. Gak mesti ala Mesir kan? Atau ala Saudi kan enggak. Nah, itu yang unik dari negeri ini. Maka saran saya para santri gak usah ala-alaan siapa gitu, ala-ala Fatimah Mernisi Maroko, ala istrinya Amin Al-Khuli ya, bintu Syati, gak usah.
temukan sendiri gender Islam di negeri ini, Aswaja yang ada di Nusantara. Coba lihat model-model yang sudah dihidupkan di pesantren kita, lalu jadikan sebuah kaedah. Gitu. Apa model yang sudah ada sekarang? Yang udah diterima dari masa ke masa, dan kemudian menjadi sebuah urfan. Dan uruf bagi kita adalah salah satu hujjah, meskipun mukhtalaf. Mukhtalaf itu imman la ya'tamid ala hadzal urf. Jadi uruf itu kenapa mukhtalaf? Karena tidak semua orang punya tradisi itu. Kampung kita punya satu tradisi A yang baik, itu hujjah bagi kampung kita, bagi kampung sebelah belum tentu. Gitu. Urufnya orang-orang kita santriwati ngaji, nyantri, dan boleh tampil. Benar nggak? Benar ya? Ini coba antum lihat. Pendiri Muhammadiyah di Sumatera Barat, yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat, temannya Kiai Ahmad Dahlan, itu ayah Buya Hamka, namanya Syekh Abdul Karim Amrullah. Beliau murid langsung daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang bersanad langsung kepada Said Bakri Syatta, sahib I'anatul Talibin. Said Bakri Syatta, beliau kan orang Mekah, kan Makki. Di sana belum ada tradisi uruf perempuan syu'ab. Syu'ab baca kitab Basul Masail, diuji oleh ustadz-ustadz ganteng, nggak ada. Kan di YouTube tuh kan ada banat yang cantik, ya diuji alfiahnya sama ustadz, kayak antum nih wajahnya, pakai sarung, ya kan, pakai batik, terus nguji. Ma'i'rabu kalimat kaza wa kaza. Masa qalal musannif, masa qala nazim, ya, gitu-gitu, ya. Dijawabnya sangat canggih sekali. Di sana nggak ada. Said Bakri Syatta dengan kekuatan urf yang beliau punya, yang beliau ketahui, mengeluarkan fatwa bahwa tampilnya perempuan di hadapan laki-laki itu tidak boleh, mamnu'. Dipakailah fatwa itu oleh Haji Rasul alias Syekh Abdul Karim Amrullah. Dijadikan fatwa, inilah yang membuat beliau menentang Aisyah, Aisyah. Dulu Aisyah itu ibu-ibunya tampil berceramah di depan laki-laki, ngasih sambutan di depan laki-laki, dulu di Padang Panjang. Beliau kemudian keluar dari barisan itu, padahal beliau yang bawa. Contohnya, artinya pendiri Muhammadiyah awal itu Syafi'inya mutasyaddid. Dan berarti ada perubahan cara pandang Syafi'iyah dari masa ke masa, tergantung uruf tadi. Itu baru kita ngomong uruf loh. Kita benar-benar harus kuasai benar usul fikih dan semua tatbikatnya. Jangan hanya qawaid fikih. Qawaid fikih itu kaidah menjawab masa lalu. Tapi kalau kaidah usuliyah itu bisa sampai akhir zaman. Dan bisa dibuat, bisa diusulkan. Di zaman Nabi ada nggak kaidah-kaidah itu? Nggak ada. Lalu diusulkan ulama, disepakati oleh ulama setelahnya, dan menjadilah kaidah. Sesuatu yang didudukkan. Gitu. Sesuatu yang duduk, kan kaid artinya duduk. Sudah duduk dia mantap. Dan kaidah ini boleh digugurkan. Makanya contoh nih, al-aslu fil muamalat al-ibahah, itu bisa dibantah. Atau al-aslu fil ibadat, gimana? Lihat, ayo bener dong. Al-aslu fil ibadah, jangan salah takut-takut salah lah ya. Baca aja ya. Al-aslu fil ibadah, lihat. Kayaknya takut depan Romo Kiai ini ya. Ini kaedah ada di masa Nabi enggak? Enggak ada. Berarti buatan siapa? Buatan ulama. Maka antara Syafi'iyin, mutakallimin beda dengan fuqaha Hanafiyah. Beda kaedah. Jadi hadhil qawaidu laysat bimuqaddasah. Kaedah ini tidak suci. Antum boleh buat kaedah sendiri. Masalahnya disepakati atau tidak. Ya, kaedah itu kalau di kampus disebut dengan teori yang dihasilkan dari sebuah hasil kajian. Jadi misalnya nih, kayak Gus Ahmad buat tesis, kesimpulannya satu kalimat di penutup, itu namanya kaedah. Idealnya begitu.
Tapi antum nih kalau buat tesis cerita lagi, berarti nggak berhasil buat kaidah. Jadi paragraf pertama di penutup itu adalah kaidah yang kita usulkan. Itu cara buat tesis yang benar ya. Jangan ceramah lagi. Maka adinda santri, perspektif Islam terhadap gender itu global. Yang ada itu perspektif Muslim terhadap gender. Dan ini akan yakhtalif biikhtilafi urfih wa biikhtilafi masyayikhih wa biikhtilafi qiraatih wa biikhtilafi bi'atih. Ini akan berbeda tergantung backgroundnya. Bagi kami mohon maaf, Kartini itu biasa aja di kampung saya ya, karena kami punya siapa El Yunusiah, siapa namanya Pak yang buat pesantren itu ya, yang di Panama itu udah biasa dari zaman dulu, dan mereka sudah pakai jilbab yang syar'i. Mohon maaf ya, jilbab syar'i istilahnya. Kalau jilbab yang di kerudung itu saya menyebutnya ya hijab urfi, hijab uruf. Ininya masih kelihatan. Buya Hamka aja masih membiarkan istrinya begitu. Tapi beliau ya Al-Yunusiah itu sudah buat mudawarah namanya. Salah satu cara beliau mengislamisasikan cara berhijab. Maka gender boleh dibagi dua kalau versi orang-orang di Timur Tengah. Ada gender liberal, feminisme liberal, ada gender kanan gitu, atau keislaman. Itu versi teman saya, bukan kaidah saya. Yang liberal ini mengadopsi kaidah-kaidah yang sudah ada di kehidupan barat, lalu dicoba dikomunikasikan dengan teks-teks keislaman, hasilnya seperti Fatimah Mernissi. Nah, ada yang versi keislaman, contohnya menurut saya fatayat muslimat itu bagian dari gender yang berhasil. Kalau di Muhammadiyah ada Aisyah. Kenapa kita nggak merumuskan kaidah dari gejala sosial ini? Ngapain ngambil dari barat? Ada nggak satu yang bisa kita bahasakan ketika fatayat tampil aktif, ketika muslimat aktif sholawatan, toaknya kemana-mana, ya kan? Bener nggak? Kenapa antum harus ngambil kaidah dari luar? Kaidah dari luar cukup sebagai pembanding, kita buat kaidah sendiri. Gitu ya. Ada nggak di Arab sono fatayat Aisyah, ada nggak? Nggak ada. Kita nggak perlu memberontak kepada kitab-kitab klasik karena ulama kita sudah selesai membahasnya. Yang jadi bahan kan Ukudul Jain, ya kan? Kitab apa lagi? Ya, Fathul Izar tuh. Itu yang buat orang Arab atau orang yang tradisinya Arab, dan memang perempuan itu jadi objek. Perempuan sekarang kan cerdas-cerdas, nggak mau jadi objek, mau jadi subjek. Ya, kadang nyebelin juga sih kadang ya. Baik, kira-kira begitu Adinda ya. Pertanyaannya selesai? Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Buya Rozi Hasim atas paparan yang istimewa. Selanjutnya kami sebagai